Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semua. Jadi hari ini adalah hari minggu kedua studio perencanaan wilayah. Jadi minggu lalu kalian sudah mengerjakan tugas ya tentang membuat rencana kerja dan membuat tabel kebutuhan data. Nah, harapannya kalian sudah paham ya kira-kira apa saja sih yang harus kalian lakukan gitu ya. Dengan adanya rencana kerja, kalian sudah tahu output output masing-masing minggu gitu ya. Kemudian juga kalian juga tahu alur alur penyusunan RT RW kabupaten, sehingga nanti ke depan kalian sudah ada gambaran lah sedikit tentang bagaimana sih kalian bisa mencapai goal besarnya, yaitu suatu dokumen rencana dengan sampai indikasi program. Nah, kemudian untuk kebutuhan data juga sudah kalian sudah tahu tuh gitu ya. Nah, dari situ kita bisa dikembangkan dengan lanjutan yaitu mereview kebijakan yang terkait yang pastinya. Sebenarnya ini juga nyambung erat dengan kebutuhan data, karena di kebutuhan data kalian tahu kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya. Mulai dari kebijakan sektoral maupun kebijakan spasial. Jadi disinilah tugas kalian untuk mencoba mereviewnya. Nah, saya refresh ya tentang tugasnya. Nah, yang intinya tugasnya itu adalah menyusun review kebijakan penataan ruang yang pastinya di daerah Lombok Timur. Nah, dari sini ada beberapa yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah menginventarisasi kebijakan ya yang berkaitan dengan wilayah studi, yang artinya adalah kalian mencoba untuk mencari, mengumpulkan, kemudian juga mengelompokkan yang pastinya ya. Kebijakan spasial lah. Kebijakan spasial itu ya RT RW itu sendiri, mulai dari RT RW nasional, kemudian RT RW provinsi, kemudian juga RT RW kabupaten itu sendiri yang sebelumnya. Terus kemudian untuk kebijakan sektoral itu banyak sekali. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa istilahnya apa ya, mengamati secara sekunder yang pastinya. Kira-kira Kabupaten Lombok Timur itu kecenderungannya nanti mengarah kemana. Nah, misal nih pariwisata, berarti sektor pariwisata yang akan kita coba cari juga kebijakan hal itu ya. Contohnya tadi yang sempat saya singgung ya di saat asistensi kemarin adalah rencana induk pariwisata nasional lah. Rencana induk itu adalah salah satu kebijakan yang bisa dipakai untuk kita review gitu ya. Kemudian yang kedua itu mungkin masalah kebencanaan. Nah, itu bisa saja itu nanti ada yang namanya rencana aksi gitu ya. Kalau 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 biasanya gini teman-teman, kalau bencana itu sudah ngomongnya biasanya rencana aksi. Jadi rencana aksi penanggulangan bencana gitu ya, nasional. Itu juga bisa seperti itu. Atau beberapa sektor lain gitu ya, misal pertambangan gitu. Kemudian istilahnya dengan sektor-sektor utama lainnya lah yang pastinya. Kemudian untuk pengembangan yang ada. Nah, dari situ kita coba susun keterkaitan eratnya gitu. Makanya ini nanti harapannya kalian coba menyusun ya. Habis ini saya coba oret-oret gitu. Gambaran kepada kalian kira-kira seperti apa sih gitu ya langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Nah, dari sini kalian coba susun keterkaitan. Misal nih RT RW nasional. Nah, dari situ dari RT RW nasional ternyata itu benar-benar di breakdown gitu ya, di breakdown ke RT RW provinsi. Nah, dari situ ya, dari RT RW provinsi ternyata ada arahan besar tentang adanya pengembangan di kawasan Lombok Timur gitu ya. Dari situ bisa dikembangkan. Terus kemudian itu ke menyusun tanggapan gitu ya. Jadi ini lebih mengarah kepada bagaimana sih nantinya dari serangkaian kebijakan yang telah kalian review gitu ya. Itu dalam artian apa sih yang kalian dapatkan gitu ya. Istilahnya hmm, kesimpulan besar. Kesimpulan besar. Misal nih, di Kabupaten Lombok Timur itu ternyata ada 15 kebijakan yang terkait gitu ya. Dari 15 kebijakan ternyata ada satu goal besar yang sama-sama
memiliki suatu tujuan yang sama apa, yaitu Kabupaten Lombok Timur gitu ya, sebagai wilayah gitu ya, wilayah pariwisata yang mengedepankan mitigasi bencana gitu. Itu seperti itu atau bisa yang lainnya. Nah, jadi apa namanya outputnya nanti ya, ini sebenarnya kalian pasti sudah lakukan juga ya di studio proses gitu ya. Di studio proses perencanaan saya rasa kalian juga sudah melakukan gitu ya. Cuma di sini mungkin nanti kalian coba apa namanya eksplor lagi gitu ya. Nanti bisa inventarisasi, nanti bisa dalam bentuk tabular gitu ya. Kemudian keterkaitan bisa kalian buat semacam apa namanya semacam diagram alir atau pakai fishbone gitu ya. Terus kemudian untuk tanggapan nanti juga itu berasal apa namanya berada di kepala ikan nantinya gitu ya. Kepala ikan nanti bisa di-breakdown lagi di bawahnya. Oke. Saya akan coba tunjukkan sedikit ya tentang apa namanya pola aja. Jadi karena kita daring ya, kita akan kesulitan ya. Biasanya kalau saya seperti ini tuh biasanya nulis di papan. Oke ya, saya coba tes dulu. Saya coba tes dulu, kan saya butuh nulis. Pak Gatot izin out sebentar ya Pak, mau pindah ke laptop baru nyala laptopnya. Oke. Oke ya, saya share screen lagi. Nah, oke. Nah, jadi di sini gitu ya, di sini saya coba untuk gambarkan sedikit saja lah kepada kalian. Kira-kira apa saja sih yang nanti di depan yang akan kalian lakukan gitu ya. Oke. Mau nggak mau saya harus gitu ya, pakai HP ya. Nah, yang pasti yang pertama kalian lakukan adalah mencoba untuk menginventarisasi ya. Yang pertama adalah kebijakan ya. Kebijakan spasial. Kemudian di sini gitu ya. Bisa kebijakan sektoral. Sektoral ya. Nah, dari sini bisa kalian susun di sini. Bisa kalian susun misal RT RWN nasional yang pastinya yang terbaru, kemudian RT RW provinsi dan juga RT RW Kabupaten Lombok Timur sendiri. Optim ya. Nah, dari sini nanti ya, ini satu yang pertama. Kemudian yang kedua, misal nih, kita butuh yang namanya Riparnas. Sorry. Kita butuh papan ini harusnya. Bentar ya, guys. Nah, kemudian untuk kebijakan sektoral yang tadi saya coba ya. Saya coba. Connecting. Oke. Nah, kenapa jadi seperti ini? Nah, dari sini kita coba lagi itu RPJM ya, RPJM. Ini udah RPJM dulu yang pastinya nasional itu perlu kita cari, kemudian RPJM daerah provinsi, kemudian RPJM daerah kabupaten. Nah, dari situ kita juga ada sektoral tambahan yaitu Rencana Induk Pariwisata Nasional Riparnas ya. Kemudian yang kemarin itu adalah Master Plan ya. Master Plan WPS. Rencana Induk gitu aja ya. WPS, Wilayah Pengembangan Strategis PUPR.
Kemudian mungkin di sini ada rencana aksi penanggulangan bencana nasional atau kalau ada daerah gitu ya, daerah provinsi. Ada 2 gini. Nah, setelah itu bisa kalian explore banyak lagi ya tentang kebijakan spasial sama sektoral. Nah, dari situ gitu ya, kita silahkan kalian buat tabel apa namanya, tabel ya pada umumnya. Ini kebijakan ya, nama kebijakannya yang pastinya. Terus kemudian di sini adalah tentang istilahnya reviewnya ya, reviewnya atau tahunnya dulu aja, tahun, biar kalian ada gambaran. Dan di sini isi dari reviewnya. Misal kebijakannya tadi adalah RT RW nasional. Nah, mungkin 2000 berapa gitu ya. Terus di sini isinya adalah yang pertama, yang pasti RT RW adalah ada 3 bagian utama ya teman-teman ya. Yang pertama adalah struktur ruang, yang kedua adalah pola ruang, yang ketiga adalah kawasan strategis. Kamu misal nih gitu ya, di sini kalian breakdown lagi gitu ya. Kalian breakdown lagi struktur ruang, adanya pengembangan jalan tol di Lombok Timur gitu ya, yang melewati ruas misal Lombok Timur, Lombok Tengah. Kemudian yang kedua misal nih, ini misal ya, adanya gitu ya, pengembangan Sutet gitu ya, Sutet 500 cafe gitu. Nah, ini kemudian di sini dan lain-lain pastinya. Kemudian turun lagi gitu ya. Turun lagi. Misal adalah rencana pola ruangnya. Nah, di sini ya, pola ruang. Misal kawasan lindung, gitu, kawasan hutan lindung di daerah Lombok Timur itu mencapai gitu ya. Mencapai 30%. 30% gitu ya. 30%, terus kemudian ada lagi misal ada adanya pengembangan kawasan pariwisata, kawasan wisata ya. Ini ada arahan gitu menyebutkan di RT RWN. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ya, aspek ketiga di RT RWN adalah kawasan strategis. Misal nih, ternyata Lombok Timur itu masuk sebagai kawasan strategis nasional gitu ya, KSN, bidang pariwisata. Atau gitu, KSN bidang itu ya, apa namanya, kawasan lindung. Karena ada Rinjani yang kita tahu itu besar banget kawasan lindungnya. Nah, dari sini gitu ya. Ini bisa kalian review banyak gitu. Ini hanya satu ya, masih satu. Ini RT RW nasional. Ada struktur ruang, ada pola ruang gitu ya. Ada pola ruang sama ada kawasan strategis. Nah, dari sini gitu ya, dari sini ini udah banyak lah gitu. Ini 2000 tahunnya. Kemudian mungkin ke RPJM gitu ya. RPJM nasional. Mungkin di sini adalah RPJM nasional. RPJM nasional. Nah, tahunnya mungkin 2018, 2023 atau 1924 ya, yang baru. 1924. Oh, ternyata di sini gitu ya, di RPJM nasional itu ada apa namanya? Tujuan pokoknya gitu. Ada tujuan pokoknya, ada tujuan pokok RPJMN. Nah, di sini gitu ya. Di sini coba kalian review lagi gitu. Kira-kira tujuan pokoknya itu ada apa aja? Misal nih ada 8. Nah, 8 ini kita cari tahu nih gitu ya. Kira-kira dari 8 ini berapa sih gitu ya. Saya coba cekkan sedikit sebentar untuk RPJMN, untuk RPJMN ya. Itu
Nah, ini coba nih. Nah, misal nih ya, misal. Ini saya misal lagi. Misal. Nah, ini RPJM ya. Oh, ini 2020-2024. Ini RPJM nasional. Nah, dari situ gitu ya. Kita coba nih review nih. Nah, arahannya misal nih ada 4 pilar gitu. Ada 4 pilar, yaitu politik, kemudian kesejahteraan masyarakat, struktur ekonomi, dan terwujudnya keanekaragaman hayati gitu ya. Nah, di sini ada 7 agenda pembangunan. Nah, di sini. Ini udah gitu ya. Yang pertama memperkuat ketahanan ekonomi gitu. Nah, di sini kita coba cari nih. Apakah ada nih daerah Lombok Timur gitu ya. Kita coba cari dulu ke bawah. Mungkin bisa ke. Kalau ini Lombok Mandalika ya. Itu coba kalian apa namanya? Dia lebih ini ada Lombok Timur nih. Nah, dia kan nyebutin Lombok Timur. Ini sebagai apa sih Lombok Timur gitu. Oh, ternyata dia salah satu disebut di RPJM itu merupakan destinasi wisata bahari ya. Berarti nanti gitu ya. Berarti di RPJM di tabel review kebijakan kalian menyebutkan bahwa Lombok Timur ya, yaitu Gili Sulat dan Lawang itu menjadi salah satu destinasi wisata bahari. Yang apa gitu ya? Yang dia masuk di poin kedua gitu ya. Poin kedua itu apa? Yaitu sebagai penguatan kewirausahaan dan UMKM. Jadi itu ya. Jadi itu ada dukungan, kemudian kita coba cari lagi ini gitu. Nah, ini arahan kebijakan pembangunan Nusa Tenggara gitu ya. Oh, ternyata di sini gitu ya. Yaitu lebih ke ini perbatasan negara meliputi ini ya, PKSN dan juga ya, ini ada melakukan suatu proyek rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Pulau Lombok. Semua kabupaten dan kota. Yang artinya berarti gitu ya. Berarti Lombok Timur masuk juga ke dalam bagian proyek besar rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana. Tuh. Terus kemudian gitu ya, kita coba cari lagi. Nah, ini ada apa namanya? Ada koridornya nih ya, teman-teman. Ini ada koridornya. Ini bisa diketahui nih koridornya. Nah, kemudian di sini ada bahaya erupsi gunung api ya, yang pasti Lombok masuk satu. Nah, di mana Lombok itu ya cuma satu kan gunung yang aktif gitu ya, yaitu Rinjani, dan itu masuk ke kategori tipe A. Itu nanti kalian cari tahu tipe A itu seperti apa. Apakah tingkat ancamannya tinggi gitu ya, atau seperti apa. Nah, dan mungkin bisa kalian explore juga di sini gitu. Jadi di sini ada juga gitu ya tentang manfaat projectnya gitu. Misalnya rotate. Nah, di sini. Ini masuk juga ya ke kawasan pariwisata. Nah, Lombok menjadi salah satu juga yang apa namanya menjadi istilahnya prioritas nasional gitu ya. Prioritas nasional dalam kegiatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan gitu ya. Nah, di mana ini durasinya 5 tahun, berarti sudah mulai jalan ya 2020 ya. Nah, di mana di sini adalah manfaatnya gitu. Artinya di sini adalah goal besarnya ketika gitu ya, ketika Lombok ini, karena ini Lombok secara umum gitu ya, itu akan dijadikan suatu kawasan strategis pariwisata nasional KSPN. Nah, jadi itu salah satu juga. Ini di RPJM. Kenapa? Karena di RPJM nanti itu kalian akan fokus ke apa namanya ke beberapa sektor gitu, sektor lain. Tadi kan di RPJM ini menyebutkan sektor yang ada di Lombok adalah yang disebut ada sebagai sektor pariwisata dan sektor kebencanaan. Nah, dua sektor ini ya, sektor bencana. Nah, dua sektor ini yang disebut di RPJM yang artinya kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar Lombok itu ya, Lombok dan Lombok Timur akan dikembangkan gitu ya sebagai kawasan yang mempertimbangkan aspek pariwisata dan juga mempertimbangkan aspek kebencanaan.
Nah, sehingga mau nggak mau kita harus mencari dua sektor itu. Yang artinya apa tadi, rencana induk pariwisata nasional berarti kita harus mencari itu gitu ya. Yang kedua adalah rencana aksi penanggulangan bencana juga, itu juga perlu kita cari. Itu. Nah, dari situ misal nih di Parnas gitu ya. Di Parnas juga kita bisa ke sana gitu, dan lain sebagainya. Itu untuk apa namanya yang terkait review gitu ya. Nah, dari situ ya, dari sini kita kembali lagi ya ke oret-oretan. Nah, dari sini kita coba lagi ya. Kita coba untuk, nah, ini silakan kalian lanjutkan ya, ini banyak gitu ya. Karena kan di RPJM tadi menyebutkan ada dua sektor nih, yaitu sektor wisata ya, wisata sama bencana. Nah, dan satu sektor lagi yang pasti perlu kita review ya, meskipun tidak disebut, adalah infrastruktur. Itu pasti, infrastruktur. Makanya kemarin saya arahkan gitu ya, kalian coba mereview yang namanya rencana induk gitu ya, rencana induk pariwisata nasional Riparnas, kemudian rencana aksi gitu ya. Ini sebenarnya rencana aksi penanggulangan bencana ini juga apa namanya? Ini rencana aksi ya ini, bukan RAPBN. Rencana aksi penanggulangan bencana nasional atau daerah. Ini kalian review gitu ya. Misal nih, di Riparnas menyebutkan bahwa Lombok Timur terdapat gitu ya 30 destinasi wisata ya, objek daya tarik wisata, dan nanti di sini akan dikembangkan gitu ya. Berarti di sini kalian harus mencari tahu nih lokasi 30 ini itu nanti bisa menjadi inputan di awal. Misal, oh ternyata 30 ini berada pada rata-rata misal 30 ODTW gitu ya. Ternyata 15-nya, 50%-nya itu wisata bahari. Kemudian 5-nya itu wisata alam, alam pegunungan. Oh ternyata sisanya adalah wisata budaya gitu. Nah itu juga bisa kalian eksplor juga nanti. Kemudian misal kebencanaan. Nah ini kenapa perlu gitu? Karena nanti kalian akan menyusun rencana pola ruang. Yang pasti rencana pola ruang berhubungan dengan kawasan terbangun dan non terbangun. Terbangun dan non terbangun ya. Nah ini. Nah jadi sebisa mungkin pasti ada arahan nih. Tidak diperbolehkan, misal nih di rencana aksinya tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di gitu ya, di zona gitu ya, di zona 4 gitu ya, di zona bencana 4. Nah berarti artinya kita harus melakukan analisis tentang apa, tentang istilahnya kawasan tadi resiko bencana yang ada ini. Nah dari sini kita coba lagi nih. Tabelnya udah nih, udah semua. Misal nih ada 15 kebijakan. Berarti kita review satu-satu gitu ya. Setelah itu, kita buat yang namanya, kita coba keterkaitan gitu antara mereka. Gitu. Nah, biasanya kalau saya sendiri pribadi itu, terserah kalian ya. Biasanya mengaitkan antar kebijakan itu menggunakan apa. Tapi biasanya kalau saya itu menggunakan, apa namanya, fishbone ya. Jadi kayak, apa namanya, ya ikan gitu ya, kepala ikan. Di mana masing-masing ini ya, biasanya di sini itu adalah saya biasanya di sini kebijakan nasional gitu ya, nasional dan provinsi. Nah di sini fokus ke kebijakan kabupaten. Nah dari sini kita review nih, misal nih besar nih ya, RPJMN dia tahun 2020-25. Nah di sini menyebutkan apa aja sih gitu. Jadi di breakdown lagi ke tulang ikannya lagi. Misal tadi wisata bahari. Kemudian di sini sebagai KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
berani sebagai apa namanya rekonstruksi bencana ya, rekonstruksi bencana atau nambah apa gitu ya. Kemudian di sini lagi gitu ya. Oh di sini ini RPJM gitu ya, RPJM daerah gitu ya, provinsi. Oh dia nyebutin apa nih gitu, bla 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 bla. Nah kalau RT RW sama ya, sekali lagi kalau RT RW dia udah ngomongnya 3 saja. Pola ruangnya apa gitu ya, kemudian struktur ruangnya apa, dan kawasan strategis. Misal nih ternyata tadi udah ya, RT RWN sudah saya kasih contoh. Mungkin ada nama tambahan RT RW kabupaten provinsi. Dia arahannya pola ruangnya di kawasan Lombok Timur itu kecenderungannya adalah kawasan lindung misal nih. 40% kawasan lindung. Yang artinya hanya 60% yang boleh dikembangkan di Lombok Timur. Dan itu nanti akan breakdown lagi dari 40%, 60% itu di breakdown di berbagai sektor lah. Misal permukiman, kemudian industri, kemudian pertanian dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini gitu ya, di sini sama gitu ya. Di sini pasti RPJM daerah kabupaten, kemudian RT RW, RT RW kabupaten gitu ya. Terus mungkin di sini ada apa istilahnya rencana, kalau Kasak bilangnya itu Renstra ya. Misal nih Renstra BPBD BPBD Kabupaten Lombok Timur. Nah, kayak gini. Tuh nanti isinya apa gitu ya. Nah, baru dari sini kalian simpulkan gitu ya, simpulkan besar gitu. Nah, kira-kira apa sih yang ada di kepala ikan ini? Misal nih gitu ya. Misal di kepala ikan ya. Kepala ikan misal ini saya taruh sini aja ya. Misal nih kepala ikan itu isinya adalah Lombok Timur ya. Kabupaten Lombok Timur, Lotim sebagai apa namanya? Wilayah pengembangan pariwisata berbasis mitigasi bencana. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena kita tahu nih ya, Lombok kemarin ya, itu kan bencananya terus-menerus gitu ya. Itu otomatis membuat suatu istilahnya apa ya, kita ya, wisatawan itu akan berpikir ketika mau ke Lombok, aman nggak sih Lombok gitu. Nah, dengan adanya kebijakan nasional yang istilahnya mengarahkan kepada pemerintah kabupaten bahwa silahkan gitu dikembangkan, tapi dengan catatan harus ada istilahnya tadi dengan pendekatan mitigasi bencana. Jadi seperti itu. Nah, ini. Terus kemudian gitu ya. Nah, dari sini ini kan udah besar kepala ikan. Kepala ikan nanti itu gitu ya. Kalian bisa breakdown satu persatu ke program kebijakan. Program kebijakan. Misal nih kita, ini misal. Misal kebijakan tadi mengarahkan kepada misal yang di RPJMN, kemudian di RPJMD daerah gitu, menunjukkan bahwa gitu ya. Pengembangan gitu. Wisata bahari. Kemudian misal nih ya, peningkatan infrastruktur. Mungkin nggak sih gitu di Lombok Barat itu punya bandara sendiri gitu. Atau memang cukup satu, tapi mau nggak mau harus tadi dikembangkan istilahnya infrastruktur biar untuk akses ke Lombok Timur itu sendiri. Kemudian yang ketiga, istilahnya program ya, program pemenuhan hunian
korban terdampak bencana. Nah, sebisa mungkin ini itu adalah mengacu pada kebijakan yang telah kita review. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti yang pertama kalian inventarisasi gitu ya. Inventarisasi dulu mana yang spasial, mana yang sektoral gitu ya. Kalau spasial pasti yang berhubungan dengan ruang. Jadi rencana tata ruang itu pasti gitu ya. RT RWN, RT RW provinsi, RT RW kabupaten. Kemudian kalau sektoral dia ya udah dia fokus ke lebih ke sektoral ya. RPJM ini masuk ke sektoral gitu. Itu sektor pembangunan ya kalau RPJM itu. Terus kemudian ada sektor apa namanya pariwisata, kemudian sektor kebencanaan. Nah, dari situ kalian coba tabelkan kebijakannya apa, tahun kebijakannya tahun berapa, isi reviewnya apa. Nah, dari ini gitu ya, ini nggak usah kalian ulang ya. Maksudnya gini, yang di kepala ikan ini nggak usah kalian ulang yang ada di tabel. Jadi kesimpulannya aja. Misal nih, gini, misal oh, ternyata di RT RW nasional itu ada arahan pengembangan infrastruktur yang banyak. Ya udah, di kepala ikan bisa kalian tulis cuma apa? Di mana? Misal nih di RT RW ya. Misal cuma kalian tulis dukungan infrastruktur. Infrastruktur gitu ya. Nah, jadi seperti itu aja. Dukungan infrastruktur utama. Itu boleh di kepala ikan. Kenapa gitu? Karena tadi untuk detailnya itu sudah disampaikan di tabel di atas. Jangan untuk kepala ikan ini hanya benar-benar bahkan di kepala ikan kalau cuma 3 breakdown tulang gitu itu nggak masalah. Jadi seperti itu. Ini untuk kebijakan. Biar kalian nemu garis apa ya? Garis merahnya. Garis merahnya kalian harus nemu. Biar ketika kalian nanti merencanakan suatu wilayah daerah lain, daerah mana aja itu kalian tahu bahwa oh memang fokusan dari pusat daerah provinsi sampai kabupaten itu sama, yaitu lebih mengarah ke A gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Silakan apakah ada pertanyaan, teman-teman? Paham ya? Paham teman-teman? Paham ya? Paham, Pak. Pak, Oke. saya mau nanya dong, Pak. Oh ya, gimana Helen? Berarti yang kan ini tulang ikannya ada RPJMN, ada RPJMDP gitu kan, Pak? Mm-mm. Nah, terus kan ada breakdown-nya lagi yang tulang-tulang ikan yang kecil lagi itu, Pak. Mm-mm. Nah, berarti yang tulang-tulang ikan yang kecil itu cuma yang dominan dari semua review yang kita udah ambil dong? Iya, jadi istilahnya gini, istilahnya dukungan besarnya yang memang itu harus diakomodir nanti di kepala ikannya itu apa sih gitu. Jadi itu. Jadi tadi kan RT RW kan banyak nih gitu arahan untuk Lombok Timur gitu. Mungkin nih ada empat infrastruktur dukungan banyak dengan ruas yang banyak gitu. Di kepala ikan kita cukup tulis dukungan infrastruktur utama gitu atau dukungan aksesibilitas gitu. Itu terserah dengan bahasa simpulan kalian aja. Jadi seperti itu. Sehingga nanti kalian di kepala ikannya bisa nyimpulin banyak. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah paham kan ya, teman-teman? Di Prosper kalian juga udah buat kan ya, review kebijakan kan? Gimana? Kofik, udah paham Kofik? Iya, Pak, udah. Oke, siap. Ken? Aman kan? Aman, Pak. Oke, siap. Oke. Yongki? Aman, Pak. Mana wajahnya Yongki?
Siap. Oke. Oke ya, paham ya kalian ya? Yakin nggak ada pertanyaan? Oke, saya cek untuk itu ya, untuk nah, silakan asistensi minimal 1 kali. Jadi nanti kalian coba review gitu ya. Nanti ada, bisa lah bahas nanti. Untuk itu ya teman-teman, untuk review RT RW itu sebenarnya cukup perdanya aja. Perda gitu ya, perda RT RW gitu ya. Kalau RT RW N ya perpres gitu. Kalau perda itu kalau RT RW provinsi cukup perda. Silakan kalian baca pasal. Biasanya fokus ke pasal pola ruang, pasal struktur ruang, dan juga pasal tentang kawasan strategis. Tuh silahkan dicari gitu. Nanti kita belum nyentuh peta dulu. Kita cuma pengen tahu arahan apa sih di RT RW-nya gitu. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada ada pertanyaan atau cukup? Atau kalian mau ngerjakan langsung diskusi kelompok? Apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Oke ya. Oke. Oke, kalau teman-teman sudah cukup jelas gitu ya. Saya rasa kalian sudah bisa untuk mengerjakan tugasnya. Karena ini 1 bulan ya, 1 bulan. 1 bulan lagi, 1 minggu. 1 minggu karena tugasnya 1 minggu. Silahkan didiskusikan bareng-bareng gitu. Biar kalian nanti terbiasa yang pertama untuk mereview kebijakan. Biar kalau kalian tahu kebijakannya, misal nih kalian tahu nih, nasional ngarahin A, provinsi ngarahin B, kalian tahu tuh, wah ini berarti ngaco nih gitu. Kebijakan nasionalnya ngaco atau kebijakan provinsinya ngaco gitu. Itu kalian pasti nemu. Saya sering soalnya. Nasionalnya bilang A gitu ya. Kemudian provinsi itu nggak bilang sama sekali A, kabupaten bilang A. Padahal gitu ya, padahal salah satu yang perlu kita, misal nih, sehingga tidak sinkron antara rencana nasional, rencana provinsi, dan rencana kabupaten. Nah, biasanya memang kecenderungannya itu, kabupaten itu lebih adaptif dibanding provinsi, biasanya. Karena memang kebijakan nasional itu memang biasanya langsung ke daerah. Misal kawasan industri khususnya. Kawasan industri udah nih. Misal kalian mau bahas kawasan industri. Kayak kemarin ya, saya pengalaman itu, yang rencana industri kawasan industri Bukit Asam ya di Muara Enim, itu arahan nasional, rencana induk perindustrian nasional itu ada ngarahkan, RPJM ngarahkan, provinsi nggak ngarahkan sama sekali. Namun kabupaten itu kok syukurnya gitu ya, dia sudah mengadaptasi, sudah memasukkan kebijakan nasional itu di dalam RT RW-nya, sehingga ya boleh gitu ya. Tapi gitu ya, ketika ada kesimpulan ya, dukungan provinsi itu lemah, tidak ada dukungan provinsi adanya kawasan industri, karena memang nggak diakomodir sama sekali di RT RW, di RPJM dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa pakai pendekatan lain, dukungan. Misal nih, provinsi tetap support kok. Kenapa? Karena di provinsi itu ada arahan infrastruktur yang cukup besar. Misal ada arahan pengembangan jalan lingkar ya, atau jalan jalan provinsi gitu, yang notabene itu melewati kawasan itu gitu, kawasan industri itu, sehingga kemungkinan besar itu akan didukung. Tapi secara tersurat gitu ya, secara istilahnya apa ya? Kalau tersurat itu eksplisit atau implisit ya? Lupa saya. Secara implisit, implisit lah kayaknya. Pokoknya secara tertulis itu nggak ada tuh Muara Enim untuk sebagai kawasan industri. Bahkan ada arahan kawasan industri tapi bukan di kawasan Muara Enim.
ada di kawasan lain. Nah, itu sehingga pasti sebagai seorang planner harus bisa mencari keterkaitannya. Oh, nggak apa-apa lah provinsi mensupport aksesibilitas, mensupport infrastruktur. Tapi untuk mensupport kawasannya gitu, arahan untuk pengembangan kawasan itu mungkin kita ya udah ambil aja yang support dari nasional. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa saya cukupkan sehingga kalian bisa langsung melakukan menyicil ya, menyicil yang pertama inventarisasi beberapa istilahnya dokumen. Saya rasa sudah terbuka ya teman-teman di internet, silahkan dicari. Nanti setelah itu baru kalian review. Oke, saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Yo.